Ya, banyak dari kerabat dan keluarga yang berharap eh, jenazah keluarga mereka, teman mereka, kerabat mereka yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu bisa segera ditemukan oleh tim SAR gabungan dan juga mencari penyebab pasti kecelakaan ini diperlukan juga satu komponen yang masih dicari dari black box kotak hitam, yakni cockpit voice recorder. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan pencarian di Pantai Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Ada rekan kami Diana Valencia di sana yang mengikuti proses pencarian di atas kapal. Diana, bagaimana hasil pencarian hingga siang hari ini? Ya, Radi, mendekati pukul 1, yakni pukul 1 kurang 10, memang pencarian masih terus dilakukan. Tentu sejumlah satuan dari TNI Angkatan Laut masih terus berjuang untuk bisa menemukan puing, serpihan pesawat, dan juga tentunya jenazah ataupun jasad dari korban, dan bisa menemukan bagian dari black box lainnya, yakni perihal cockpit voice recorder yang tadi Anda telah sebutkan. Nah, ini posisinya saat ini bisa saya ceritakan kalau soal situasi cuaca terlebih dahulu. Memang sedari pagi ini timbul tenggelam begitu ya, maksud saya timbul tenggelam adalah nanti hujan, kemudian nanti gerimis kecil, kemudian saat ini memang sedang tidak turun hujan, tapi situasinya ini ada dua pasukan khusus yang sedang bersandar di KRI Rigel tempat saya melaporkan, yakni dari Kopaska dan juga di Selambair. Kalau dari di Selambair sendiri, karena memang ini adalah tempat saya mengikuti dari awal, ini ada kurang lebih ada 17 orang yang ikut mencari. Dan kalau perihal temuan yang tadi Anda sebutkan, juru kamera saya Dian Merdekawati akan menunjukkan kepada Anda hasil temuan dari Kopaska begitu yang kurang lebih 40 menit lalu dibawa ke KRI Rigel. Ini bisa Anda lihat, ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 komponen dari mesin pesawat yang tentu saja kita tidak tahu apa ini dan akan diidentifikasi lebih lanjut. Situasinya rusak, melengkung besinya, dan ini ada karat di mana-mana. Dan bisa Anda lihat juga ada dua jaket keselamatan ataupun pelampung begitu yang berwarna kuning. Kemudian di sini juga ada KTP yang rusak, tapi tentu memang kita tidak bisa menunjukkan lebih lanjut karena sekali lagi ini adalah identitas korban Radi, tapi bisa sampaikan ini berjenis kelamin wanita. Kemudian selain itu juga ada uang sejumlah, kami kurang jelas sebenarnya ada berapa jumlahnya, tapi tadi kami melihat ada sekilas ada uang kertas Rp50.000. Dan ini adalah hasil dari satuan Kopaska yang tadi mencari di perairan di sekitar Kepulauan Seribu. Nanti kurang lebih 10 menit lagi nanti rencananya Panglima Komando Armada 1 akan memberikan rilis ataupun konferensi terkait temuan-temuan ini, kemudian nantinya akan diapakan saja temuan ini, kemudian juga akan memberikan informasi terkait siapa saja ataupun terkait penemuan black box kemarin. Karena seperti yang kita ketahui Radi, black box di bagian flight data recorder ini sudah ditemukan kemarin tepatnya oleh satuan di Selambair, dan tadi disebutkan bahwa memang ini adalah Mayor Iwan Kurniawan dan juga Kelasi Putu begitu yang menemukan dari satuan di Selambair. Juga tadi saat ini saya juga tidak bisa menghadirkan kedua orang itu, tapi saya sudah berbincang dengan kedua orang itu dan menemukan ataupun mereka menceritakan bahwa memang kemarin situasinya arus bersahabat begitu, sehingga black box yakni di bagian flight data recorder ini bisa diambil. Awalnya ini memang terletak ataupun tertanam di dalam lumpur begitu Radi, tapi terlihat untuk mengangkat black box oranye itu. Kurang lebih untuk saat ini temuannya seperti itu, Radi. Ya, Anda berada di tengah laut sehingga sinyal telepon atau sinyal siaran langsung Anda juga agak terganggu tadi, tapi kita menangkap bahwa pencarian dilakukan terus oleh Korps Pasukan Katak dan juga Dinas Penyelaman Bawah Air oleh TNI Angkatan Laut. Dan yang ingin saya tanyakan juga Diana, bahwa informasi yang ada di darat tadi khususnya di Terminal JICT 2, rekan kita jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani tadi sempat melaporkan bahwa ada gangguan cuaca yang menyebabkan gelombang tinggi setinggi 2,5 meter. Di tengah laut yang Anda rasakan, apakah gelombang tinggi itu setinggi 2,5 meter yang mengganggu proses pencarian ini bisa juga Anda rasakan? Ya Radi, kalau perihal ombak memang saya sampaikan ini kalau dibandingkan dengan pagi tadi ini sudah lebih tenang begitu. Karena kalau tadi pagi sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 12 ini sangat amat masif begitu, ombaknya cukup besar karena saya tadi juga menaiki
dan ombaknya sangat amat besar, begitu juga angin dan juga hujan yang menyertainya. Tapi kalau untuk saat ini situasinya memang sudah lebih tenang begitu situasinya. Memang angin masih berhembus, tapi memang hujan ini hujan gerimis kecil saja, Radi. Dan tentu memang ini posisinya para satuan pasukan khusus ini memang sedang beristirahat, bukan karena kendala cuaca, tapi memang sedang posisi beristirahat. Rencananya memang ini biasanya penyelaman dilakukan sampai dengan pukul 4 sore, Radi, mengingat memang situasi cuaca dan juga kondisi visibility untuk bisa memastikan memang penyelam para satuan ataupun petugas ini tetap terjaga. Radi? Ya, informasi yang kemarin juga sempat terlewat, ada salah satu bagian potongan besar pesawat, ya kalau saya tidak salah turbin, yang sempat diangkut ke atas kapal namun terjatuh kembali. Nah, apakah hari ini juga ada pencarian upaya pengambilan turbin itu kembali, karena bagian potongan turbin ini juga sepertinya cukup penting untuk diidentifikasi oleh KNKT untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 ini, Diana. Ya, Radi, kalau untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kami masih belum mengetahui informasi pasti karena kami belum bisa melihat sekiranya ada upaya untuk bisa mengangkat turbin tersebut. Tapi tadi apabila kita menanyakan ataupun berbicara langsung dengan para satuan ataupun para petugas ini, memang difokuskan untuk mengambil serpihan atau puing-puing atau apapun sebenarnya yang bisa diambil dari bawah, mengidentifikasi jasad korban tentunya, kemudian juga untuk bisa mengetahui sekiranya apa-apa saja kondisinya di atas melalui serpihan ataupun puing-puing tersebut. Tentunya nanti rilis lengkapnya nanti kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit lagi yang akan disampaikan langsung oleh Panglima Komando Armada 1, dan tentunya nanti kita akan tunggu lebih lengkapnya karena memang tadi juga sudah disebutkan turbin ini jadi salah satu hal yang penting dan masih terus diupayakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sepenglihatan mata kami belum ada upaya untuk bisa mengambil turbin tersebut. Radi. Ya, selain turbin juga tentu saja CVR atau perekam suara kokpit voice recorder dari Sriwijaya Air SJ182 ini terus diupayakan dicari oleh para penyelam dari Kopaska, dari Korps Pasukan Katak dan juga di Selambair, Dinas Penyelaman Bawah Air TNI Angkatan Laut, yang kemarin dinyatakan oleh Panglima sendiri akan dicari secara manual karena alat bantu pinger yang mengirimkan sinyal kepada sonar ini juga terlepas dari CVR sehingga harus dicari secara manual. Ini yang menjadi tantangan para penyelam hari ini dan juga cuaca yang tidak terlalu bersahabat hari ini dengan gelombang tinggi. Terima kasih Diana Valencia, nanti kami akan kembali perbaharui informasi dari atas kapal KRI Rigel terbaru dari Anda terkait pencarian serpihan pesawat, korban dan juga perekam suara kokpit Sriwijaya Air SJ182. Breaking news Kompas TV, jeda sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi.